Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Arus mudik maupun perjalanan berlibur di musim Natal dan Tahun Baru ini sudah memasuki puncaknya. Bukan hanya menentukan destinasi dan aktivitas selama berlibur, ada sejumlah kerawanan yang tetap perlu kita waspadai. Lantas apa saja yang perlu diperhatikan agar libur Nataru tetap waspada? Berikut kami paparkan fakta-faktanya untuk Anda. Jadi pemirsa, selama musim Natal dan Tahun Baru ini Polri telah memetakan ada sebanyak 700 titik rawan kecelakaan maupun rawan kemacetan yang sebagian besarnya ini berada di wilayah Pulau Jawa. Nanti kami akan paparkan pada Anda di mana saja titiknya. Nah, kemudian kapan periode paling ramai di libur Nataru ini? Kalau bicara soal puncak arus mudik, diprediksi akan terjadi tanggal 21 Desember sebelum Natal dan 28 Desember sebelum Tahun Baru. Nah, bukan hanya perjalanan sebelum Hari Raya yang perlu diantisipasi, tapi juga kepadatan setelah nanti Hari Raya atau ketika masyarakat ini akan kembali pulang ke perantauan begitu. Ini harus diantisipasi adanya puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada 1 dan 2 Januari 2025. Berapa banyak sebetulnya warga yang melakukan perjalanan Nataru? Pemerintah memperkirakan ada 110,67 juta orang yang akan melakukan perjalanan di musim Natal dan Tahun Baru ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat di mana saja titik rawan macet dan kecelakaan yang telah dipetakan khususnya di wilayah Pulau Jawa. Kita mulai dari paling barat pemirsa, yaitu di ruas tol Jakarta Merak sampai ke pelabuhan penyeberangan. Ini memang biasa terjadi adanya kepadatan atau kemacetan antrian kendaraan sampai ke dalam tol jika kemudian arus kendaraan ini sudah tidak terbendung yang akan memasuki ke wilayah Pelabuhan Merak, sehingga perlu diantisipasi terjadinya kepadatan sejak di ruas tol Jakarta Merak. Kemudian untuk di tol Jakarta Cikampek ini juga yang menjadi titik yang perlu diantisipasi terjadinya kemacetan mulai dari kilometer 46 hingga kilometer 60 karena adanya bottleneck atau pertemuan antara arus kendaraan baik itu yang dari tol layang MBZ ataupun dari jalur reguler, sehingga kerap kali terjadi kepadatan maupun kepadatan yang mendekati gerbang tol Cikampek Utama. Kalau kita turun sedikit ke arah selatan wilayah Jawa Barat, pemirsa, yang perlu diantisipasi kepadatan ataupun kemacetan ini juga adalah di tol Purbalenyi dan juga tol Cipularang, terutama untuk memasuki kawasan wisata seperti di Lembang, Ciwidey atau di kawasan Bandung lainnya. Kepadatan kerap kali terjadi di kilometer 120 hingga 130. Kita berlanjut ke arah Jawa Tengah di tol Cipali, ruas Batang Semarang juga diprediksi akan terjadi kemacetan, terutama di titik pertemuan kendaraan dari gerbang di tol Krapyak, Semarang dan dari tol Batang Semarang atau gerbang tol Kali Kangkung. Selain itu pemirsa, bergeser lagi ke arah timur seperti di tol Solo Ngawi hingga Ngawi Surabaya juga perlu diwaspadai adanya titik lelah setelah biasanya supir ini melakukan perjalanan cukup panjang dari arah barat Pulau Jawa menuju timur. Titik lelah yang biasa terjadi ini adalah di kilometer 542 atau 543, sehingga perlu diantisipasi kalau memang Anda yang berkendara ini sudah mulai lelah, sebaiknya segera beristirahat ke rest area terdekat. Ini juga mengapa rest area menjadi salah satu titik rawan baik itu kepadatan atau juga kemacetan jelang memasuki atau keluar dari rest area. Biasanya di musim-musim ramai seperti Nataru ini petugas akan mengimbau ya agar pengguna jalan ini tidak terlalu lama untuk memanfaatkan waktu di rest area atau bisa mencari tempat istirahat alternatif di luar jalur tol. Sementara itu kalau di luar Pulau Jawa yang juga diantisipasi masuk dalam titik-titik rawan di musim Nataru ini seperti di tol Trans Sumatera hingga tol Bali Mandara yang diprediksi ini akan ramai menampung wisatawan. Sekarang kita lihat pemirsa apa saja rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan tadi. Rekayasa lalu lintas kalau berbicara misalnya di ruas jalan tol, ini untuk di tol Trans Jawa sudah disiapkan ada rekayasa kontraflow yang mana biasanya akan dimanfaatkan ada satu lajur yang berlawanan arah, ini kemudian akan dimanfaatkan untuk menampung arus kendaraan dari yang cukup ramai titiknya.
Ini akan dilakukan secara situasional atau tidak ada memang jam-jam khusus begitu. Jadi nanti akan sangat tergantung pada situasi dan kondisi di lapangan. Kemudian juga ada rekayasa lalu lintas di destinasi favorit, misalnya di kawasan Puncak Bogor, di mana dari pihak Polres Bogor ini sudah menyiapkan ada beberapa rekayasa lalu lintas seperti one way, ganjil genap, ataupun nanti akan diadakan Car Free Night. Ini untuk one way yang sering sekali diberlakukan di kawasan Puncak, juga jam-jamnya bersifat situasional. Sementara untuk ganjil genap seperti kami beritakan sebelumnya bahwa memang diberlakukan di kerap kali di akhir pekan atau nanti jelang hari raya seperti tanggal 24 atau 25 Desember kemungkinan akan kembali diberlakukan, tapi dengan catatan jamnya juga situasional. Sementara untuk Car Free Night ini memang dari pihak Polres Bogor juga sudah mengeluarkan pengumuman bahwa Car Free Night ini akan dijadwalkan di tanggal 31 Desember nanti untuk mengantisipasi jika nanti akan ada pergerakan masyarakat yang ingin masuk, padahal di kawasan Puncak ini sudah cukup ramai sehingga akan diberlakukan Car Free Night. Sementara itu pemirsa, bukan hanya di jalur darat tapi juga untuk transportasi penyeberangan seperti di kawasan Pelabuhan Merak menuju ke Bakauheni, ini juga ada sejumlah langkah antisipasi yang sudah disiapkan oleh pihak ASDP atau pengelola bersama dengan petugas pengamanan. Misalnya adalah dengan menyiapkan sebanyak 28 hingga 33 unit kapal untuk penyeberangan. Ini nanti akan dioperasionalkan sesuai dengan kebutuhan, paling minimal adalah 28. Kalau kemudian kendaraan atau penumpang ini semakin ramai untuk menyeberang, maka akan dimanfaatkan sampai maksimalnya yaitu 33 unit kapal. Kemudian ada juga pemberlakuan sistem delay traffic di jalan tol kilometer 68 dan 43. Selain itu juga pihak ASDP ini sudah berkoordinasi misalnya dengan pihak Pelindo untuk menyiapkan pelabuhan BBJ Bandar Bakaujaya dan juga pelabuhan Ciwandan khususnya untuk kendaraan barang atau sepeda motor misalnya bisa jadi diberlakukan pengalihan untuk berangkat menyeberang dari dua pelabuhan ini BBJ dan juga Ciwandan. Dan selain itu juga disiapkan ada sistem tiba, bongkar, berangkat di Pelabuhan Bakauheni. Jadi ketika kapal baru saja bongkar atau menurunkan penumpang, ini tidak memuat penumpang lagi. Jadi langsung kembali ke Pelabuhan Merak agar pergerakan ini bisa lebih cepat. Dan pemirsa, bukan hanya soal lalu lintasnya saja atau kondisi jalan, kondisi pelabuhan yang perlu menjadi perhatian soal kepadatan, tapi juga adalah kondisi cuaca. Karena kalau kita melihat pernyataan dari pihak BMKG bahwa memang saat ini sudah memasuki puncak musim hujan. Kita lihat pernyataan dari Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati bahwa tahun lalu yang terjadi adalah El Nino, jadi bersifat lebih kering. Sementara kalau tahun ini adalah La Nina lemah. Hal inilah yang menjadi booster pertumbuhan awan-awan hujan sehingga intensitas dan volume hujan meningkat. Bagi Indonesia, fenomena ini menyebabkan peningkatan curah hujan di hampir sebagian besar wilayah yang berkisar 20-40%. Sehingga kalau kita lihat memang curah hujan ini cukup merata terjadi di Indonesia termasuk juga di Pulau Jawa. Kita perlu terus mengantisipasi misalnya dengan menyesuaikan rencana perjalanan dengan melihat kembali perakiraan cuaca supaya nantinya perjalanan kita bisa lebih nyaman dan juga aman. Sementara itu pemirsa, pada Sabtu kemarin dalam rapat koordinasi siaga darurat bencana hidrometeorologi yang berlangsung di kantor Gubernur Jawa Tengah Semarang, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi tingginya intensitas curah hujan khususnya di sepanjang jalur mudik yang rawan bencana. Kita simak pernyataannya berikut ini. Laksanakan Jawa Barat, Jawa Tengah itu sudah hari ke-10 ya. Terbukti ini kalau menurut perkiraan BMKG, kalau tidak dilaksanakan operasi modifikasi cuaca di luar tidak seperti ini. Lagi hujan deras ini. Mungkin banjirnya juga lebih banyak di mana-mana. Tidak hanya di 9 kabupaten kota ini. Itu salah satu keberhasilannya. Ya, kalau untuk secara teknis keberhasilan seperti apa, curah hujannya aja apa, tanya Ibu Kepala BMKG.
Jelang hari libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru, pantauan arus lalu lintas di Simpang Gadok terpantau ramai lancar. Sementara data Posko Merak 24 jam terakhir menunjukkan kondisi Pelabuhan Merak terpantau kondusif. Meskipun sudah mulai ramai, juga terjadi pergerakan di sana. Nah, untuk mengetahui kondisi terkini di Simpang Gadok dan juga Pelabuhan Merak, sudah terhubung bersama kami jurnalis Metro TV Randi Alfaras dan Konita Rahman. Kita ke Gadok terlebih dahulu bersama dengan Randi Alfaras. Randi, bagaimana situasi terkini di Simpang Gadok? Apakah ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan di sana? Iya, selamat siang Marcel dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari Simpang Gadok Bogor, yang mana memang kondisi lalu lintas di Simpang Gadok Bogor saat ini memang terpantau ramai lancar. Pemirsa bisa melihat kondisi di belakang saya, yang mana kedua arus kendaraan baik dari arah Jakarta menuju Puncak ataupun sebaliknya dari Puncak menuju Jakarta memang dapat dilalui oleh kendaraan dengan relatif lancar seperti itu. Dan memang pada tadi pagi, tepatnya pukul 6 waktu Indonesia Barat, pihak Polres Bogor juga sempat memperlakukan sistem rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap untuk membagi arus kendaraan yang memang saat pada tadi pagi cukup padat. Hanya saja sistem ganjil genap sudah diakhiri tadi tepatnya pada pukul 8:20 waktu Indonesia Barat dikarenakan arus kendaraan juga sudah lebih relatif lancar. Dan berdasarkan informasi yang telah kami himpun bahwa sistem ganjil genap juga akan terus diberlangsungkan sejak tanggal 20 Desember hingga nanti pada tanggal 30 Desember mendatang. Dan tidak hanya itu juga, hingga saat ini memang pihak Polres Bogor juga belum menerapkan sistem one way atau satu arah, mengingat kondisi lalu lintas di Puncak saat ini memang relatif masih terpantau lancar. Dan tadi juga kami sempat berbincang dengan KBO Satlantas Polres Bogor, Ibtu Ardian. Ia menyebut untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kendaraan ketika memasuki libur Natal dan Tahun Baru, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah skema mulai dari ganjil genap, one way hingga car free night. Dan pihaknya juga memprediksi bahwa nantinya lonjakan pengemudi atau kendaraan pada libur Nataru ini akan berlangsung pada tanggal 25 Desember mendatang. Dan ia juga menyebut bahwa terdapat sejumlah titik rawan kemacetan di daerah Puncak, yang diantaranya seperti di Pasir Muncang, lalu juga ada di Simpang Megamendung, Pasar Cisarua, hingga Simpang Taman Safari. Demikian Marcel, kembali ke studio. Baik, terima kasih Randi dari Simpang Gadok. Kita beralih ke Konita Rahman di Pelabuhan Merak. Konita, bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Merak? Ya, Marcel dan juga pemirsa, situasi terkini di Pelabuhan Merak terpantau kondusif, baik itu di area luar atau di area dalam Pelabuhan Merak, baik itu di eksekutif maupun di ekonomi. Dan berdasarkan data dari Posko Merak 24 jam, saat ini jumlah kapal yang beroperasi yakni sebanyak 29 unit kapal. Dan berdasarkan data dari PT ASDP Indonesia Ferry, terdapat peningkatan baik itu dari jumlah kendaraan baik dan juga jumlah penumpang tahun ini dibandingkan dengan tahun yang lalu. Nah, untuk total penumpang pemirsa yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera di H-4 mencapai 48.823 atau naik sekitar 9% dibandingkan dengan tahun lalu. Dan untuk kendaraan roda 2 mengalami peningkatan sebesar 64%. Untuk kendaraan roda 4 mengalami peningkatan sebesar 14%, sehingga total keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 6%. Lalu untuk penumpang dari H-7 hingga H-4, ini total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera juga mengalami peningkatan, yakni tercatat 146.602 orang atau naik sekitar 1% dibandingkan dengan tahun lalu. Dan untuk total kendaraan dari H-7 hingga H-4 juga tercatat ada 35.902 sehingga naik 2% dibandingkan dengan tahun lalu. Dan memang untuk mengantisipasi adanya lonjakan, ada rekayasa di mana Pelabuhan Ciwandan ini dikhususkan untuk motor, truk,
dan juga untuk Pelabuhan Merak dikhususkan untuk mobil dan juga bus, lalu untuk Pelabuhan BBJ dikhususkan untuk truk. Namun memang pemirsa, untuk per hari ini motor sudah dapat melalui Pelabuhan Merak, dan memang kebiasaan masyarakat ini lebih menyukai melewati Pelabuhan Merak ini pada malam hari karena memang agar sampai di Sumatera pada siang hari. Untuk kondisi cuaca sendiri pemirsa, saat ini berdasarkan pernyataan dari KSOP Banten belum begitu membaik pemirsa, karena untuk kecepatan angin ini mencapai 20 knot, karena jika amannya ini kecepatan angin yakni 12 knot, dan untuk tinggi gelombang saat ini 2,5 meter. Namun amannya memang tinggi gelombang ini hanya setengah hingga 1 meter, sehingga memang saat ini memang belum membaik cuacanya sehingga masih mengganggu aktivitas bongkar muat barang. Dan juga pernyataan dari KSOP Banten bahwa kemarin sempat terjadi penumpukan di Pelabuhan BBJ dan juga Pelabuhan Ciwandan, namun hari ini dipastikan sudah terurai karena ada penambahan kapal, dan juga ada himbauan kepada masyarakat di Pelabuhan Merak yang ingin berangkat agar berangkat sesuai dengan jadwal keberangkatan agar tidak terjadi penumpukan di antrean tunggu. Marcel. Baik, terima kasih Kodita Rahman melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak Banten dan Randi Alvaras dari Simpang Gadok Bogor. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.